Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Kembali di acara kita Sela. Sore hari ini kita meluangkan waktu kita untuk berhenti sejenak dari setiap kesibukan kita. Dan kita punya kesempatan untuk menyembah Tuhan. Serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, dan kasih setiamu. Sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang mendekat kepada Engkau. Kami boleh berhenti sejenak dari kesibukan kami. Dan juga Tuhan, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, di masa-masa pandemi seperti saat ini kita sangat hati-hati untuk tidak terpapar, tidak tertular dengan virus COVID-19. Tapi saudara, ada hal-hal yang lain dalam hidup ini yang juga sama menularnya seperti virus. Ya, saudara, ketakutan menular, iman menular. Hari ini saya ingin berbicara tentang keengganan kita juga menular. Ada satu kisah di kitab Bilangan pasal 32 di mana bangsa Israel akan segera menyeberang Yordan, satu sungai di mana di seberang dijanjikan oleh Tuhan satu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ini adalah tanah perjanjian. Ini adalah tempat yang mereka sudah impi-impikan. Karena mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan nenek moyang mereka gagal untuk masuk karena ketidaktaatan. Karena mereka tidak beriman. Ingat saudara, ada 10 pengintai yang memberikan kabar busuk. Di antara 12 hanya 2, Kaleb dan Yosua, yang memberikan kata-kata iman kepada orang Israel. Nah, Bilangan 32 bercerita tentang keadaan sebelum mereka menyeberang Yordan. Saya akan bacakan buat saudara ayat-ayat dari Bilangan pasal 32. Dikatakan adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Gibbon, Yaeser, Nimrah, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Banyak nama-nama yang sulit untuk disebut. Mereka datang untuk apa saudara? Mereka katakan begini, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapatkan kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Jangan kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Nah saudara, ada 2 suku, suku Ruben dan suku Gad, yang sudah merasa cukup dengan apa yang mereka dapat. Mereka mendapatkan tanah yang sangat cocok untuk kebutuhan mereka. Mereka nyaman, mereka settle. Masih ada tanah perjanjian di seberang Yordan, tapi mereka mengatakan, kalau boleh, biar kami di sini aja. Kalaupun ada sesuatu yang baik di seberang sana, enggak apa-apa. Biar saudara-saudara kami dari suku-suku lain yang boleh menikmatinya, kami sudah oke di sini. Kelihatannya mereka request sesuatu yang baik, saudara. Mereka kelihatannya tidak ambisius, mereka kelihatannya tidak terlalu berupaya untuk dapat yang lebih daripada apa yang mereka sudah dapat saat ini. Tetapi apa jawaban Musa kepada kedua suku ini? Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Nah saudara, jawaban Musa ini mungkin membuat mereka terkaget. Karena mereka pikir permintaan mereka bukan permintaan yang aneh-aneh. Mereka hanya mengatakan, izinkan kami untuk tidak seberang. Izinkan kami untuk tetap di sini. Biar saudara-saudara kami yang menyeberang dan mengambil tanah yang katanya begitu luar biasa untuk mereka. Tetapi jawab Musa kepada mereka sungguh-sungguh mencengangkan, dan kita akan belajar prinsip ini. Musa pertama mengatakan kepada 2 suku ini, suku Gad dan suku Ruben, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Masakan engkau izinkan saudara-saudaramu berjuang sendiri tanpa engkau? Dan kemudian Musa mengatakan, engkau hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang. Dengan engkau tidak berjuang bersama-sama, engkau membuat enggan hati mereka. Tahukah saudara, Ruben dan Gad
bukan suku yang besar di Israel. Mereka bukan suku yang punya serdadu yang banyak, yang besar. Jadi kalau menurut pemikiran logika kita, ya biarin aja, toh nggak terlalu ngefek saudara. Dua suku nggak terlalu besar, biarin aja, toh mereka sudah mau settle kok dengan yang biasa-biasa aja. Tetapi prinsipnya bukan apakah suku ini besar, apakah suku ini kecil, tetapi prinsip di sini adalah kebersamaan itu begitu penting. Mengapa kamu membuat enggan hati orang Israel? Dan perhatikan ayat berikutnya, di ayat yang ke-8 dikatakan, demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kadesh Barnea untuk melihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat negeri yang membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara, seringkali kita melihat kepada cerita 12 pengintai ini, kita berpikir bahwa karena mayoritas 10 orang membawa kabar busuk, itu yang membuat bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi saudara, 38 tahun kemudian yang terjadi di opposite, bertolak dari apa yang terjadi 38 tahun yang lalu. 10 suku berapi-api semangat, ada 2 suku, Gad dan Ruben, yang mengatakan, aduh kamu di sini. Bahkan mereka tidak mengatakan tanah di depan itu adalah tanah yang tidak baik. Yang mereka katakan hanyalah, kami nggak usah ikut berjuang ya. Bahkan kalau mungkin istilah kita kekristenan hari ini, kamu berjuang, kami bantu doa. Atau kalau lebih afdol lagi, kami bukan hanya bantu doa, kami juga support dana. Tapi kami tidak akan bersama-sama dengan engkau. Karena kami sibuk dengan apa yang kami punya. Dan ini yang Musa katakan, itu yang juga dilakukan oleh bapak-bapamu. Wow, Musa menegur mereka dengan keras, saudara. Saudara, saya ingin mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan. Kehidupan kita itu bukan hanya mempengaruhi kehidupan kita pribadi. Kalau saudara saat ini menyaksikan dan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, keengganan saudara bukan sekedar merugikan saudara. Tapi keengganan saudara bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Saudara-saudara seiman yang lain yang bisa ikut enggan karena sikapmu. Terutama kalau kita adalah orang yang dipandang atau diikuti oleh orang lain. Tetapi sesungguhnya saudara, kalaupun saudara katakan, saya kan bukan pemimpin, saya hanya jemaat biasa, saya orang Kristen biasa. Setiap kita punya pengaruh. Apakah pengaruh itu pengaruh yang positif ataukah pengaruh yang negatif? Apakah kita mempengaruhi orang untuk beriman? Apakah kita mempengaruhi orang untuk menjadi enggan untuk melakukan firman Tuhan? Sikap kita, cara hidup kita seringkali dilihat oleh orang lain dan menyebabkan orang itu berapi-api atau sebaliknya membuat orang kehilangan semangat. Masa pandemi ini mengubah banyak perkara. Cara kita beribadah berubah, saudara. Cara kita bekerja berubah. Cara kita berinteraksi satu dengan yang lain berubah. Tetapi prinsip yang tidak boleh berubah adalah kasih kita kepada Tuhan. Dan kasih ini bisa menular atau kita juga sudah menjadi complacent, sudah menjadi biasa-biasa. Dan kita enggan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Kita enggan bersekutu, kita enggan datang ibadah, kita mulai enggan saudara. Untuk hal-hal itu kita enggan untuk menjangkau. Karena kita punya banyak alasan kenapa kita tidak lagi lakukan apa yang kita lakukan. Bani Gad, Bani Ruben punya alasan untuk kenapa mereka tidak perlu menyeberang sungai Yordan. Tetapi Tuhan katakan hati-hati. Tuhan lewat Musa tentunya. Jangan sampai engkau membuat bangsa ini yang lagi semangat mau masuk tanah perjanjian, akhirnya
mereka jadi enggan dan mereka memilih untuk tidak menyeberang Yordan. Menyeberang Yordan itu bukan perkara mudah. Benar Tuhan buat mujizat, tetapi kita tahu bahwa di seberang Yordan ada negeri-negeri, ada kota-kota yang berkubu, ada raksasa-raksasa, saudara. Tetapi di sana kemenangan yang sesungguhnya. Di dalam kehidupan kita, masa depan kita bisa menjadi masa depan yang begitu bergairah sekalipun ada tantangan, raksasa dan lain sebagainya. Dan nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, mari saudara, sikap kita izinkan Tuhan pakai untuk menjadi contoh, untuk menjadi inspirasi buat orang-orang yang lain yang mengikuti kita. Begitu banyak orang yang melihat kehidupan saudara tanpa saudara sadar bahwa hidup saudara mempengaruhi. Tanpa saudara sadar bahwa apa yang saudara lakukan hari ini bisa berdampak buat orang lain. Saya masih ingat pada waktu satu kali pada waktu saya masih di SMA, saya melihat seorang anak kecil, saudara. Mungkin anak SD yang pakai uangnya. Pada waktu itu saya masih ingat benar, dia pakai uang Rp5.000. Zaman itu uang Rp5.000 cukup besar. Dia pergi ke toko rohani, toko buku rohani, dan membeli traktat. Zaman itu kita belum mengenal ayat-ayat yang kita kirim lewat sosial media, ya, via WhatsApp. Kita nggak mengenal hal itu. Semuanya masih traktat. Dan anak ini pakai uangnya untuk membeli traktat dan disebar untuk teman-temannya. Disebar, dan saya akhirnya curious dan saya bertanya, setelah kamu beli apa yang kamu lakukan? Dia katakan, kemana aja saya pergi saya berikan kepada orang dan saya katakan tolong dibaca. Saudara, mungkin cara penginjilan seperti itu hari-hari ini bukan penginjilan yang relevan. Tetapi poinnya adalah pada waktu dia melakukan itu, saya begitu tersentuh. Saudara, karena ada seorang anak kecil yang mengorbankan seluruh dari uang yang dia punya untuk jadi berkat buat orang lain. Imannya mempengaruhi saya. Demikian juga saudara, cara hidup kita hari ini bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Kembali pertanyaannya, pengaruh apa yang kita bawa? Apakah kita membuat orang lain bersemangat, ataukah sebaliknya kita membuat orang lain menjadi enggan mengikuti Tuhan? Biar renungan ini dan kita izinkan Roh Kudus sendiri yang memeteraikan dalam setiap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Tuhan, cerita tentang Bani Gad dan Bani Ruben ini boleh mengingatkan kami untuk membuat kehidupan kami sebagai inspirasi buat orang yang lain, dan bukan sebaliknya membuat keengganan bagi mereka. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap kami yang mendengar kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.